Nah, di sini memang agak lucu sekali ya. Kita ketahui pada waktu lalu yaitu Amin Rais sempat membuat kehebohan yaitu akan melakukan aksi people power. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya aksi people power yang digagas oleh Mbak Amin Rais pada waktu itu juga sepi peminat dan bahkan juga ada ratusan orang saja yang berdemo di kota Solo dan bahkan juga disusul di Jakarta juga yang hanya ya puluhan orang saja. Artinya di situ people power yang digagas oleh Mbah Amin gagal total. Dan terus disusul dengan aksi yang kemarin yaitu ya demo buruh tersebut. Bahkan juga Pak Rizal Ramli juga sempat berorasi di situ dan juga gagal. Presiden Joko Widodo hingga 10 Agustus tetap presiden yang sah dan akan berakhir pada masa jabatannya pada Oktober 2024. Nah, kemungkinan di sini frustasi ya. Apapun yang dilakukan selalu gagal, terlebih untuk menurunkan Presiden Joko Widodo dari kepemimpinan yang sah. Di sini ada berita KPK soal kedatangan Amin Rais dan kawan-kawan mau bikin aduan tapi gagal. Nah, ternyata dari berita ini yaitu Amin Rais ke KPK pertanyaan laporan dugaan korupsi Gibran dan Kaesang. Nah, ini kemungkinan menindaklanjuti pada laporan Ubaidillah Badrun yang pada waktu lalu. Saya masih ingat betul ketika Ubaidillah Badrun melaporkan anak dari Presiden Joko Widodo yaitu Kaesang dan bahkan juga Gibran. Dan uniknya lagi pada waktu lalu itu sudah ditantang loh oleh Gibran Rakabuming Raka. Di sini pada 11 Januari 2022, bahkan Gibran langsung menanggapi, kalau saya salah tangkap detik ini juga. Tapi jika ini hanya fitnah bagaimana? Bagaimana kalau fitnah? Ya, kemarin juga KPK langsung menginformasikan bahwa laporan Ubaidillah Badrun terhadap 2 anak Presiden Joko Widodo itu masih sumir. Ya, padahal di sini sudah diklarifikasi oleh KPK loh. Ya, seharusnya membawa data-data yang lengkap, membawa bukti-bukti yang tepat, dan bawalah juga saksi-saksi. Ya, seperti itu seharusnya proses melaporkan. Di sini juga sudah ditanggapi oleh KPK pada Agustus 2022 yang lalu. Di sini Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut indikasi dugaan tindak pidana korupsi 2 anak Presiden Joko Widodo yang dilaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubaidillah Badrun masih sumir. Bagaimana diketahui Ubaidillah melaporkan dugaan 2 anak Jokowi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang serta korupsi, kolusi dan nepotisme ke KPK pada 10 Januari 2022 yang lalu. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan hingga saat ini Ubaidillah belum memiliki informasi urean fakta dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Sejauh ini indikasi tindak pidana korupsi yang dilaporkan masih sumir, tidak jelas, kata Gufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada 19 Agustus. Kalau saja di sini laporannya tidak jelas alias masih sumir, masa juga harus diproses? Ya jelas tidak lah. Apalagi juga di sini dugaan kasus TPPU, katanya tindak pencucian uang lah. Seharusnya juga diberikan data-data, saksi-saksi dan bahkan juga bukti-bukti yang akurat. Harusnya seperti itu. Kalau pelaporannya di sini dikatakan oleh KPK tidak jelas, ya pasti tidak akan diproses lah. Nah, begitu juga hal ini. Amin Rais dan kawan-kawan ke KPK pertanyaan laporan dugaan korupsi Gibran dan Kaesang. Kemungkinan di sini tidak tidak update berita ya. Padahal sudah diklarifikasi oleh KPK pada waktu lalu, tahun lalu lah. Kemungkinan tidak membaca berita dengan tepat ya di sini. Di sini Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais dan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mendatangi kantor KPK. Mereka mempertanyakan perkembangan laporan dugaan korupsi dengan terlapor Gibran, Rakabuming dan Kaesang Pangarep. Rizal Ramli dan Amin Rais bersama sejumlah orang menyambangi gedung KPK siang ini. Mereka berniat untuk bertemu dengan pimpinan KPK. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinan bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan, ketemu aja nggak punya nyali, kata Rizal di gedung KPK pada 21 Agustus. Ya seharusnya kalau pengen ketemu ketua KPK seharusnya bikin janji dulu, bikin jadwal dulu. Jangan ujuk-ujuk langsung datang menemui ketua KPK. Ya menurut saya ketua KPK pasti sibuk lah, sibuk kerja pastinya. Ya seperti yang viral pada waktu lalu ketika mau mengunjungi Mahkamah Agung. Di situ juga disuruh mengisi formulir, mengisi buku tamu, tetapi kenyataannya ya
malah marah-marah nggak jelas seperti pada waktu lalu. Di sini Rizal mengatakan kedatangan pihaknya hari ini ke KPK untuk mempertanyakan proses laporan dugaan korupsi dengan terlapor dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran dan Kaisang. Laporan itu dilaporkan oleh dosen UNJ Ubedillah Badrun pada Januari 2022. Ya, jelaslah di sini. Saya sudah bisa menebak ya. Di sini memang pada waktu lalu putra dari Presiden Joko Widodo, Gibran dan Kaisang dilaporkan, ternyata yaitu mempertanyakan dugaan kasus tersebut. Nah, padahal pada waktu lalu sudah dijelaskan oleh KPK, yaitu pelaporan tersebut adalah sumir dan bahkan juga tidak jelas. Ya, tapi apa boleh buatlah, kemungkinan di sini tidak membaca berita yang pada waktu lalu ya, tepatnya pada 8 Agustus yang lalu. Nah, di sini bahkan pada waktu lalu, yaitu ketika Ubedillah melaporkan Gibran dan juga Kaisang. Di sini Gibran juga langsung mengomentari lah, kalau saya salah hari ini tangkap saja. Di sini pada 11 Januari 2022, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali menanggapi soal laporan yang disampaikan dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun ke KPK. Gibran belum akan melaporkan balik Badrun ke pihak berwenang terkait hal tersebut. Ngapo melaporkan balik? Kenapa melaporkan balik, kata Gibran kepada wartawan Solo pada 11 Januari. Suami Selvi Ananda ini justru menantang Ubedillah Badrun untuk membuktikan dahulu kesalahannya. Nah, di sini yang keren sekali. Kalau mau melaporkan, ya buktikan kesalahan saya itu di mana. Cari data-data, cari bukti-bukti dan juga cari saksi-saksi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika memang dia terbukti bersalah seperti yang dituduhkan putra sulung Presiden Joko Widodo, itu pun siap ditangkap. Itu kan sudah dilaporkan, dibuktikan dulu, nak aku sudah cekelen. Kalau salah aku cekelen. Penak toh, buktikan sih aku salah apa ora. Kalau aku salah tangkap, enak kan? Buktikan dulu saya salah apa tidak, tegasnya. Nek salah, detik ini tangkap yora popo. Buktikan dulu. Jika tidak ada bukti, itu namanya fitnah, sambung dia. Alasan Gibran dilaporkan ke KPK. Diberitakan sebelumnya, dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun. Nah, jadi di sini jelas ya, yaitu kedatangan Amin Rais dan bahkan juga Rizal Ramli di sini ternyata untuk mempertanyakan soal laporan dugaan korupsi Gibran dan Kaisang. Kemungkinan di sini kecelek ya, karena Agustus 2022 yang lalu sudah dijelaskan oleh KPK, yaitu laporan Ubedillah Badrun soal dugaan korupsi anak Jokowi itu masih sumir dan tidak jelas. Jadi di sini ya kurang lebih suruh melengkapi bukti-bukti dan data-data atau saksi-saksi yang bisa melengkapi dari pelaporan Ubedillah Badrun ini. Ya, apalah boleh buatlah. Bahkan di sini kedatangan Amin Rais mau bikin aduan tapi batal karena sudah dijawab oleh KPK pada Agustus 2022 yang lalu. Ya, seharusnya sebelum melakukan sesuatu ya cari informasi yang benar lah. Cari informasi seperti ini saja tidak bisa kok tiba-tiba langsung membuat aduan yang sudah diklarifikasi oleh KPK pada waktu lalu.